Oke, independent. Independent variabelnya ada motivasi dan minat. Kemudian dependent variabelnya ada prestasi. Oke. Nah, yang seperti kamu tanyakan tadi, kenapa kita kok nggak masukkan satu-satu? Yang dimasukkan dalam SPSS itu adalah total jumlahnya. Jadi dari nilai 75 ini ya, 75 ini kita bisa aja dapat dari seperti ini. Ulangan satu ya misalkan ya. Ini ulangan satu nih. Ulangan dua, ulangan tiga, ulangan empat. Bisa aja si satu ini atau kita ganti aja dah. Siswa ini atas nama ya Santi, Heru, Eko, Dwi, Sony, Jamal, Di, Badu, ini, Ska, Mal, Nuri. Ya bisa aja ini diganti. Responden ini bisa aja diganti terserah. Kemudian, nah dari misalkan ini ya si Santi ya. Di motivasi ini bisa aja dia diuji 4 kali loh. Bisa aja ini nilainya 76, kemudian 74. Bisa aja nilainya tuh dia pertama 80, terus 70. Nah, di total, ini kalau di total ya, ini kita asumsikan seperti ini ya sama seperti kuesioner tadi. Jadi dia tuh ada yang sangat setuju, ada tidak setuju. Pada akhirnya yang dihitung adalah nilai totalnya. Sama seperti ini, kita dapatkan 75 sebagai nilai motivasi dari Santi. Itu yang mungkin awalnya itu si peneliti menilai Santi ini dengan beberapa percobaan. Ada yang ulangan satu, ulangan dua, dites motivasi itu dari hal pertama pengetesan pertama motivasinya apa, ulangan kedua motivasinya oh ternyata seperti ini nilainya 74, 76 sampai di tes ulangan keempat hasilnya dengan rata-rata average kita itu ya average kemudian dibagi 4 karena ada 4 kali pengujian kok salah ya average oh tinggal gini doang oke kemudian tutup kurung nah 75 kan ya dari ini ternyata rata-ratanya tuh 75 ya udah yang dipakai itu adalah nilai rata-rata terakhir atau nilai total paham Berarti yang maksud nilai total itu kan nilai rata-rata ya, bukan nilai jumlah. oh iya bisa aja jumlah jadi gini kan kayak bisa rata-rata bisa jumlah tergantung case-nya kalau case yang tadi itu karena kuesioner ya karena dia itu pakai kuesioner dan setiap kategori itu ada nilainya misalkan sangat setuju itu 5 tidak setuju doang 4 itu dijumlah tapi Oh, berarti ya yang kuesioner kayak tadi itu berarti itu di jumlah. Tapi kayak ya kalau yang nilai kayak gini itu rata-rata ya. ya rata-rata kalau case yang seperti motivasi minat itu biasanya dia rata-rata dites beberapa kali case-nya sama tapi yang dihitung nanti rata-ratanya dia kan otomatis juga berbeda kan dengan yang data lain misalkan ini punya Heru
Motivasinya dia dapat 60. Tapi pengetesannya sama, 4 kali ulangan. Mungkin bisa aja seperti itu. Nah, kalau datanya yang tadi itu mengenai karena dia ada kategori kepuasan seperti ini, sangat setuju, setuju doang, atau bahkan netral, itu memang dijumlah kalau kalau case-nya seperti itu. Tapi kalau case-nya nilai seperti motivasi dan minat, itu biasanya adalah rata-rata. Jadi tergantung dari peneliti juga, dia mau ambil yang mana gitu loh. Nah, ini itu kita mau menguji ya, apakah motivasi dan minat ini berpengaruh terhadap prestasi. Itu kita tinggal copy, kemudian masukkan ke SPSS. Oke, pertama itu adalah motivasi M sebagai X1 ya. Hmm, X1, bentar, tak share screen. Gimana kalau share screen ke ini ya? Oh, ini dia. Udah ke-share belum? Yang ini, dataset SPSS. Sudah? Sudah ke-share belum? Halo? Sudah masuk. Udah udah kelihatan ya SPSS-nya ya? Ya. Nah, ini X1, X2, terus ini X, ini Y. Nah, kita terangkan, kita pakai numerik, desimal nggak usah, karena kita nggak pakai data desimal. Nah, untuk X1 itu kan motivasi ya tadi ya. Untuk X2 itu adalah minat. Untuk Y ini adalah prestasi. Oke, value none, missing none, column right. Oke. Oke, rate measure ini adalah skill karena kita mau menghitung angka. Pokoknya kalau angka itu pakai skill. Udah, ini variable view itu kemarin sebagai apa? Masih ingat? Apa Dalam, Mas diulang? Kalau variabel view itu kan buat masukin variabel. Kalau data view kan datanya itu. iya, variable view itu artinya adalah untuk penginputan data. Oke? Sedangkan data view itu adalah hasil, Untuk hasil inputnya. ya, data hasil input. Nah, oke, kita udah atur. Kemudian data view yang X1 ini adalah motivasi ya. Kita tinggal kopikan yang dari Excel yang udah kita dapatkan. Kita tinggal copy seperti ini nilainya. Kemudian yang minat seperti ini, tinggal copy. Kemudian Y-nya atau sebagai dependent atau prestasi itu di sini. Nah, setelah itu, setelah datanya udah selesai, kita blok, kita analyze, kemudian regression, kemudian uh, regression, linear. Nah, ini yang dependent tuh yang mana? Dependent dan independent.
Yang dependen tuh kira-kira apa? Eh, Keser nggak sih? Ada kelihatan nggak di situ dependen, independen? Kelihatan. Nah, ya. Ini apa kira-kira yang di dependen ini? Apakah Yang minat, dependen motivasi? itu yang prestasi. Oh ya, oke. Yang independen? Motivasi sama minat. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita klik oke. Nah, dan ini adalah hasilnya kelihatan nggak di itu di Zoom? Belum, Belum. kan di anu hasil Iya, maksudnya belum muncul hasil regresi belum perhitungannya. muncul. Oh, berarti dia ada Masih ini di sendiri. Oh, data view. oke. Sekarang, sekarang muncul. Udah muncul. Nah, oke. Jadi ini ada minat, ada motivasi, all request person enter. Nah, semakin besar nilai R square itu berarti semakin bagus. Prediktornya itu adalah minat dan motivasi. Nah, yang dihitung itu adalah R square. Jadi, bentar, tak carikan, tak carikan ini, cara membaca koefisien. Tak tampilkan. Wait, wait, wait. Nah, ini kan ada model summary ya. Tes.
Dengar Nggak suaraku nggak? mulai atas dulu, Mas. Kenapa? Gerakan mulai atas dulu. Oke. Nah, ini adalah variabel enter, artinya variabel yang dimasukkan. Itu ada minat dan motivasi sebagai independen, variabel yang independen, yang mempengaruhi. Kemudian di model summary ini adalah hasil perhitungan eh, dari regresi yang kita lakukan. Nah, R square, semakin besar nilai R square maka semakin bagus. Nah, ini apa artinya itu adalah eh, nilai R square ini adalah 0,839, lebih besar daripada 0,05. Artinya ini berarti hasilnya tuh mempengaruhi atau ada hubungannya, ternyata berpengaruh antara minat minat dan motivasi terhadap prestasi itu mempengaruhi. Kemudian ini ada ANOVA. Jadi ANOVA itu adalah tabel statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan terhadap hal yang dipengaruhi. Maksudnya ada tidaknya pengaruh terhadap hal yang dipengaruhi, yaitu minat dan motivasi itu mempengaruhi prestasi. Nah, bagaimana cara melihat ANOVA itu? Di sini ada yang namanya F, ada namanya sum square, ada namanya DF. DF itu adalah nilai tengah. Kemudian ada mean square, nilai rata-rata, dan F. F ini adalah F hitung. Kemudian signifikansi ini adalah nilai signifikan enggaknya. Nah, mengambil keputusan bahwa itu signifikan atau enggak itu jika nilai signifikansi itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi keputusan ANOVA itu ada tidaknya perbedaan dilihat dari nilai signifikansi. Nilai signifikansi jika kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Jika lebih dari 0,05 maka dia tidak signifikan, artinya tidak mempengaruhi. Sedangkan di sini hasilnya signifikansinya itu adalah 0,000. Berarti minat dan motivasi itu mempengaruhi prestasi. Paham sampai sini? 00 berarti kan Iya, kurang dari 0,05. iya, berarti itu mempengaruhi. Nah, Nah, kalau melebihi dari 0,05, misalkan ini oh iya. Nah, 0,09, itu tidak iya ya, terjadi, Pak. ya, berarti itu tidak terjadi pengaruh, tidak ada pengaruhnya. Karena ini nilainya 0,000 dan lebih kecil daripada 0,05, berarti ada pengaruhnya, minat dan motivasi belajar itu. Nah, tahu nggak kenapa kok yang dibuat acuan tuh lebih besar dari 0,05, lebih kecil dari 0,05? Kenapa? Nggak tahu. Karena 0,05 itu adalah error. Maksudnya, data penelitian itu bagusnya adalah errornya 5%. Jadi yang 95% itu valid. Jadi nggak ada penelitian itu 100% valid, itu nggak ada. Pasti ada nilai errornya 0,05 atau 5%. Jadi seperti itu. Dasarnya kenapa kok dibuat acuan itu 0,05 itu seperti itu. Oke, paham? Ya, paham. Terus yang ke atas, Mas, ke atas dulu, Mas.
Ya. Nah, yang model summary itu bedanya R sama R square ini apa? Oh ya, sebentar. R dan R square. Semakin besar nilai R square, maka semakin bagus. Bagus, ya. Terus, bentar ya. Eh, Gini, nilai R dan nilai R square itu artinya dia berhubungan. Nah, di R itu kan nilainya berapa tuh di R? Nilainya 0,916. Kalau di R square, 0,839. nah artinya dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,8 berapa tuh yang di R square? 0,839. Nah, 0,839. Hal ini maknanya itu bahwa pengaruh variabel bebas, artinya itu prestasi dan motivasi dan minat siswa tadi itu terhadap variabel terikat yang artinya adalah prestasi itu sebesar 89 eh, berapa? 80 ini 83 83,9. 83,9. Jadi pengaruhnya apa minat dan motivasi siswa terhadap apa terhadap prestasi itu 83,9%. Jadi paham? Jadi yang dilihat itu adalah R square ini. Oh, ternyata pengaruhnya siswa terhadap apa pengaruhnya minat dan motivasi siswa terhadap prestasi itu besar loh, 83,9% dari berdasarkan perhitungan regresi. Jadi yang difokuskan tuh kamu lihat yang R square aja. Ketika hasilnya 0,939, oh berarti ini 93,9%. Kalau hasilnya 0,97, 0,972, ya berarti 97,2%. Dan nggak mungkin 100%. Karena pasti ada errornya setiap perhitungan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Terus ini kan yang model summary STD itu singkatannya apa? Yang mana? Yang model summary. Yang STD error of the estimate. Oh, STD itu adalah standar. Oh, berarti Ya. standar errornya ini 3. Mm-mm. 3, berapa? Standar errornya segitu. Emang kalau pas sidang ditanya detail gitu kah, Mas? Biasanya Enggak, kalau enggak. tidak. Enggak. Yang kalau di sidang tuh biasanya ditanyai aja, R square ini maksudnya apa? Tuh. Oh, R square itu adalah efeknya, Pak. Jadi R square itu adalah nilai dari adanya dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya, Pak. Kalau R square-nya itu 0,819 berarti dia itu mempengaruhi 81,9% terhadap variabel terikatnya atau dependent variable. Jadi seperti itu. Dan nggak mungkin ditanyai sampai sedetail
standar errornya kenapa begini. Ya nggak mungkin karena itu udah otomatis. Dari program SPSS standar errornya semakin kecil semakin bagus. Jadi seperti itu. Tak kira kan ditanya sampai ini maksudnya R ini apa, R square ini apa, terus adjusted R square ini apa. Soalnya ya temenku itu banyak yang nggak paham detail sama SPSS, tapi judulnya itu ya pakai SPSS. kuantitatif itu loh. Iya, tapi kalau ditanyai detail itu ya bingung gitu loh. Tapi kok bisa lulus? Kok bisa lulus sidang itu? Ya Itu berarti juga itu kan. ketepaan pas enak aja itu berarti. Ya berarti ya. Ya, tapi yang pasti ditanya itu cuma ini kok, cuma hasilnya, cuma R square ini. Jadi R square-nya itu berapa, standar error-nya berapa. Nah, standar error itu ya kebanyakan nggak sampai 5 sih. Jarang yang lebih 5 tuh. Oke deh lanjut Mas. Ya, jadi ini standar error-nya kan 3,4 nih ya. Berarti masih bagus gitu loh. Dia tuh masih mempengaruhi ini tuh nggak ada 5%-nya gitu loh. 3,4 itu nggak ada 5%. Berarti masih itu valid gitu lah. Mengenai ANOVA, ini adalah F hitung. Sedangkan untuk menilai ANOVA itu ada pengaruhnya atau enggak, itu cuma dilihat di signifikansi. Jika kurang dari 0,05, berarti itu bagus. Signifikan, Ya, signifikan. Jika lebih dari 0,05, berarti tidak tidak signifikan. signifikan. Kenapa digunakan 0,05? Karena itu adalah sebagai standar error dari sebuah penelitian Oh, 5%. oh ya ya. Dan nilai kepercayaannya 95%. Oke, paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya, yang terakhir, kalau dari kamu amati, ini coba seperti apa? Koefisien ini apa ya? Koefisien ini. Ya, berdasarkan data yang ada ini, kamu kira-kira maksudnya ini apa sih gitu? Coba Kalau di dari saya sendiri, Mas, ini ya kan karena angkanya lebih kecil dari 5% ya, berarti datanya signifikan gitu. Kalau gambaran dari saya, mana yang lebih dari 5%? kurang. Datanya di sini nih semua kurang dari 5%. 0, eh, ya apa saya? Kurang dari, oh salah ding aku. Nggak bisa. Benar gak saya, Mas? Coba, Signifikannya ini loh. ya Kan signifikan signifikannya 0, kurang dari 0,05%. ya Jadi berarti kan datanya signifikan. ya signifikan. Itu kan di ANOVA. Kalau di koefisien, Kalau di koefisien itu yang mana, Mas? coba kamu Yang coba kamu apa ya? Pikir-pikir dulu analisis dari adanya data koefisien ini apa sih kira-kira maksudnya data ini? 2 menit.
Mas, ini kayaknya yang dilihat yang ini, yang unstandarized B ini ya. Yang dilihat itu adalah Yang ini. unstandarized, yang ini, yang B, yang Iya. unstandardized ini. Mm-mm. Ini kan hasilnya positif semua. Mm-mm. Artinya itu hmm, begini. Ini kan 0,192 ya, sama ini unstandard coefficient. Oh, ya, seperti ini. Jadi, wait. Jadi seperti ini ya. Setiap dimotivasi ini, di unstandardized B, motivasi ini adalah 0,192 ya. Nah, setiap pertambahan 1% dari motivasi itu akan mempengaruhi nilai sebesar 19,2%. Sedangkan setiap pertambahan 1% dari minat itu akan mempengaruhi hasil sebesar 88,8%. Tapi yang dijadikan patokan utama dari hasil regresi itu adalah ini di model summary. Jadi di 0,839%. Dengan demikian bahwa kesimpulannya dalam yang kita hitung ini bahwa prestasi minat dan prestasi minat dan apa tadi motivasi itu Masih. ya itu berpengaruh sebesar 83,9% seperti yang tertulis dalam R square mempengaruhi prestasi siswa. Karena pengaruhnya adalah positif nilainya, maka dapat disimpulkan minat dan motivasi berhubungan dengan prestasi atau bernilai positif. Artinya ada hubungannya antara minat dan motivasi terhadap prestasi. Oke, paham? Alhamdulillah paham. Ya. Jadi yang terpenting itu sih kalau dari uji regresi itu yang terpenting adalah paham di model summary sama ANOVA-nya. ANOVA ini pasti yang dilihat cuma signifikansi aja. Kalau kurang dari 0,05, oh ya berarti dia signifikan. Kalau lebih dari 0,05, oh berarti dia tidak signifikan. Kalau koefisien ini sebagai tambahan aja. Ini pengaruhnya standardized B sama T dan signifikansi. Signifikansinya itu kalau di koefisien ini bukan miliknya dari independent variable tapi miliknya dependent variable. Jadi pengaruhnya terhadap prestasi itu ini loh. 0,831, 0,395 sama 0,006. Tapi yang terpenting itu adalah di model summary bahwa pengaruhnya dari prestasi, pengaruhnya dari minat dan motivasi itu sebesar 83,9%. Dan di sini tidak ada nilai negatif, berarti dia positif. Artinya positif berarti ada hubungannya antara motivasi dan minat
terhadap prestasi siswa. Oke, apa ini mau disimpan hasil regresinya terus nanti kamu coba hitung sendiri dengan apa? Dengan SPSS sendiri gitu. Iya, disimpan aja, enggak apa-apa. Oke, ekspor ya. Ekspor print set. Oke, disimpan di data Fauzi. Di sini aja deh. Atau kalau enggak di print preview, print setup. Oh ini aja deh. Legal. Oke. Terus print preview. Oke. Visible. Contoh hasil. Oke. Nanti ini aku kirimkan ke kamu hasilnya perhitungan sama contoh data yang telah kita input ya. Nanti kamu belajar sendiri. Oke, Mas. Jadi urutannya kalau ngolah data SPSS itu dimulai dari regresi dulu dulu ya. Iya, ya nggak harus regresi sih. Tergantung nanti kamu menggunakan analisis apa. Bisa aja LSD, regresi, dan lainnya. Urutannya adalah Oh, itu nggak berpengaruh ya? Kayak uji T itu nggak berpengaruh sama regresi itu nggak berpengaruh. enggak. Kan kita apa ya? Menguji sesuatu kan kita harus tahu dulu